Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat ihsan yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan membawakan kultum yang bertema mulainya dakwah Nabi secara terang-terangan. Sebelum dakwah Nabi secara terang-terangan, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang bertempat di Darul Arqam. Seperti kita ini yang dengan cara metode halakoh, secara diam-diamnya itu secara kumpul seperti ini. Nah, jadi memulainya dakwah Nabi secara terang-terangan, Nabi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Asy-Syu'ara yang berbunyi wa andziru asyirataka wal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Setelah menerima perintah ini, Nabi SAW langsung menjalankan amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah berdakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi sebelumnya dakwah secara sembunyi-sembunyi itu bukan berarti Nabi takut pada orang Quraisy, bukan berarti Nabi itu tidak mau mengembangkan, tetapi Nabi hanya memikirkan bagaimana dakwah ini bisa terang-terangan gitu. Nah, jadi dari riwayat hadis Bukhari diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab setelah dia bertaubat, dia mengajukan usul pada Nabi bahwasanya, ya Rasulullah, bukankah hidup kita ini dan kematian kita ini di atas kebenaran? Maka Nabi menjawab, ya benar ya Umar. Maka dari itu saya siap untuk menjaga engkau ya Rasul, untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini secara harfiahnya dalam hadis Nabi SAW diperintah oleh Allah, "Qum fa'andzir," bangun dan berilah peringatan kepada kaum Quraisy. Dan Nabi menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Disebutkan oleh para ulama sebelum beliau berdakwah dengan terang-terangan, beliau mengalami satu fase dakwah disebut ad-dawah asy-syarriyah. Dan dakwah ini, dakwah dengan secara terang-terangan mulai berkembang dengan masuknya orang-orang kafir Quraisy itu yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah SAW mengundang keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim. Rasulullah SAW menjamu mereka. Ketika Rasulullah ingin berbicara yang dihadiri 45 orang laki-laki itu, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya. Rasulullah pun tak putus asa meskipun pertemuan mereka digagalkan oleh Abu Lahab. Beliau mengundang mereka lagi. Kali ini beliau mendapat dukungan dari Abu Thalib, meskipun Abu Lahab masih menampakkan permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah untuk mengembangkan, untuk memberanikan dakwah ini secara terang-terangan itu nggak langsung sekali dua kali, harus bertahun-tahun. Ini di sini
Nabi dakwah terang-terangan sekitar 50 tahun. Jadi secara pelan-pelan Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan jamaahnya dari 10 orang, 20 orang, dan berkembangnya dakwah secara terang-terangan ini alhamdulillah mendapatkan 50 sampai 100 orang dari orang kafir Quraisy. Mungkin ini saja kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.